Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa aktif berpartisipasi di telepon kami di 021392 dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Dimas Pratama selaku analis teknikal NH Korindo Sekuritas. Pak Dimas, selamat sore. Apa kabar, Pak? Halo, sore Mas, kabar baik. Terima kasih Pak Dimas sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Dimas, di sepanjang 2022 tampaknya waktu cukup cepat berlalu dan tidak terasa hari ini merupakan hari terakhir perdagangan di semester pertama di 2022. Besok kita sudah memasuki semester kedua ini Pak Dimas. Bagaimana Anda melihat performa indeks harga saham gabungan secara keseluruhan kalau kita bandingkan juga dengan beberapa sentimen negatif dari global sampai sejauh ini? Ya, kalau kita lihat memang pasca kejatuhan yang terjadi di tahun lalu ya, dan juga akhirnya kita berhasil rebound dan di mana kalau kita lihat memang kenaikan IHSG sampai sekarang sebenarnya masih positif ya Mas, dan kita tahu kita memang fokusnya ke domestic oriented di mana kita tahu pemerintah juga masih menjaga ini apa daya beli masyarakat dan juga dari kebijakan Bank Sentral pun juga yang masih menantikan semua itu harusnya juga ini apa mendorong perekonomian kembali. Selain itu juga kita tahu kenaikan harga komoditas ini juga menjadi berkah ya terhadap emiten-emiten yang ada di emiten di bursa efek kita di batu bara, dan itu juga akhirnya membuat harusnya kinerja pun juga positif. Jadi memang kalau kita lihat indeks masih inline ya dengan pergerakan dari kita ya. Kalau kita lihat memang kita tahu sempat tertingginya itu di sekitar April ya, itu yang di start 7350-an itu sampai sekarang belum berhasil ditembus lagi. Jadi kalau kita lihat secara pergerakan mingguan ini, indeks cenderung 2 minggu terakhir ini dia bergerak konsolidasi di range sekitar 5.900 dengan 7.080-an. Jadi memang saat ini indeks masih tinggal mencari bottoming sih harusnya. Semoga kita masih bisa terjaga di atas 6.900 ya, harusnya kita mampu closing di atas 6.950 itu lebih confirm kita akan ada potensi technical rebound. Jadi memang untuk saat ini pergerakan indeks kita masih butuh satu konfirmasi lagi untuk depannya. Nah, kalau sentimen hari ini kita tahu dari ini ya dari pertumbuhan ekonomi Amerika yang di bawah ekspektasi ya, dan Iya. kontraksinya juga lebih tinggi, itu juga menjadi wait and see terhadap investor di mana investor cenderung mengambil sikap untuk ngamanin aset mereka ke USD dan juga ke bonds. Jadi memang saat ini mungkin equity kalau kita tahu beberapa hari terakhir ini asing terus jualan ya, dan itu kita lihat memang seharusnya juga masih mampu ditahan oleh retail di Indonesia sendiri, dan sebenarnya kesempatan kita untuk dapetin barang-barang murah. Kita tahu biasanya di Juli nanti akan rilis di semester 1 dan harapannya juga masih bagus kinerja dari emiten, jadi kesempatan untuk mengakumulasi di saham-saham blue chip ya, terutama di harga bawah. Saat ini sudah cukup murah, terdiskon, sudah boleh untuk akumulasi seperti itu. Baik, khusus untuk perdagangan hari ini Pak Dimas, ini jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan ini. Meskipun tadi di sepanjang sesi pertama lebih dominan bergerak di zona hijau. Secara teknikal, bagaimana analisis Anda? Pelemahan yang terjadi di 2 jam sebelum penetapan perdagangan di sesi kedua hari ini, Pak? Ya, kalau kita lihat memang ada saham terutama ini ya, apa banking ya, terutama hari ini kalau kita lihat terus dibuang oleh asing ya, asing profit taking, dan sebenarnya kesempatan untuk kita akumulasi saham-saham tersebut. Kenapa? Karena secara valuasi dan juga time pun juga sebenarnya cukup murah sekarang, harga sekarang pun juga cukup rendah, jadi boleh dimanfaatkan untuk mulai cicil beli karena kedepannya pun juga mereka lah yang akan drive IHSG. Jadi memang kalau kita lihat pergerakan indeks dari tanggal 21-an Juni sampai sekarang sebenarnya bergerak flat ya di range Iya. sekitar 59 sampai dengan 7.080. Jadi memang saat ini Mhm. kesempatan untuk akumulasi. Jadi koreksi yang terjadi sebenarnya koreksi sehat. Tinggal kita nunggu harapannya Senin atau Senin lah. Karena biasanya Jumat akan terjadi profit taking lagi, mungkin akan terjadi konsolidasi. Harapannya Senin ada pullback tarikan, dan kalau itu terjadi mungkin kita ada potensi rebound ke sekitar 7.080 kembali. Oke, kalau kita perhatikan perbankan big cap di sepanjang perdagangan hari ini, Pak Dimas tadi sempat bergerak di zona hijau begitu, kemudian berbalik kembali ke zona merah. Kemudian di perdagangan sebelumnya, kita juga sempat menyinggung, terutama pada perdagangan kemarin, beberapa saham perbankan big cap ini, terutama dari BUMN, ini sudah banyak yang jebol dari sisi supportnya. Ya. Bagaimana analisis Anda? Oke, sebenarnya memang untuk koreksi yang terjadi ini koreksi wajar ya, jadi koreksi minor kalau kita lihat sebenarnya mereka masih dalam uptrend channel yang cukup besar ya di
tren utamanya. Jadi ini koreksi yang terjadi ini sebetulnya kita kesempatan untuk dikasih harga barang murah nih, kita bisa akumulasi. Contohnya kayak BBRI ini. BBRI memang kemarin sempat dijebolin lagi di bawah 4250 ya. Saat ini closing di 4150. Jadi indikasinya kalau dia tidak berhasil closing di atas 4250, kita dapat kesempatan barang untuk serok di harga sekitar 4050 sampai dengan 4000. Jadi memang ini masih butuh konfirmasi satu kali lagi apakah rebound atau tidak. Sama seperti kayak misalnya Bank Mandiri pun juga sama. Saat ini pun juga cenderung sebenarnya kesempatan sih kita juga untuk bisa mulai mengakumulasi ya. Karena Ya. levelnya sebenarnya nggak terlalu jauh lagi. Karena saat ini Bank Mandiri di closing di 7925, dia ada bottoming sekitar 7825. Jadi mas saat ini kesempatan seharusnya investor udah mulai pertimbangkan untuk masuk seperti itu. Baik, masih ada potensi pelemahan, tapi pelemahannya sudah ke arah yang terbatas. Di penutupan sesi kedua ini sudah direkomendasikan untuk cicil beli, Pak, untuk masing-masing perbankan Big Cap? Iya, sudah mulai kecil bertahap karena mendekati bottoming area, jadi nggak terlalu jauh lagi. Mungkin bisa sekitar separuh dulu juga nggak ada masalah karena area juga nggak terlalu jauh dari bottoming yang ada saat ini seperti itu. Baik, untuk esok hari Pak Dimas jelang libur akhir pekan, hari pertama perdagangan di semester kedua di 2022 dan pertepatan juga besok kalau tidak salah ada rilis data inflasi. Banyak pihak yang memperkirakan eh, catatan inflasi ini cukup tinggi, Pak. Seberapa besar Anda melihat pengaruhnya untuk indeks harga saham gabungan ditambah dengan akhir pekan yang cenderung lebih rawan untuk profit taking, Pak Dimas? Iya, kalau kita lihat memang kalaupun ada koreksi, ya koreksinya harusnya nggak akan jauh dari sekitar 69 sampai dengan 68 50-an ya, dan itu harusnya sudah bottoming dan biasanya harusnya ada pullback kembali di mana kita tahu biasanya yang akan menarik dulu tuh biasanya saham-saham perbankan dan harusnya karena perbankan dikit lagi nih harusnya Ya. juga nanti patulannya diharapkan juga mampu menahan IHSG di esok hari. Jadi memang saat ini memang kalau kita tahu dari BI sendiri kan memang agak berlawanan ya dengan Amerika ya, dan kita tahu memang inflasi juga kemungkinan juga sekitar masih akan naik ya, tapi harapannya juga BI juga mampu memberikan alternatif untuk menjaga ini apa di bonds yield kita untuk ini apa untuk menjaga tetap terjaga pertumbuhan ekonomi. Dari saat ini mungkin kalau kita lihat masih akan sedikit konsolidasi aja sih untuk IHSG untuk esok hari. Dengan level support berapa tadi, Pak? Oke, untuk support selanjutnya indeks ada di sekitar 58, sorry di 6850-an. Oke, 6850-an untuk dari sisi support. Kemudian sampai dengan akhir tahun, Pak Dimas, seberapa optimis Anda? Kalau kita lihat di semester pertama di 2022, indeks harga saham gabungan termasuk resilient ini. Meskipun tekanan global cukup hebat terjadi. Beberapa indeks di global ini sudah mengalami koreksi cukup dalam, tapi indeks harga saham gabungan masih dinilai cukup mampu bertahan sampai sejauh ini. Di semester kedua, bagaimana proyeksi Anda? Oke, kalau kita lihat memang sebenarnya kalau dari pergerakan ya kemungkinan kita akan terjadi ada koreksi yang lumayan lagi mungkin nanti di sekitar Agustus ya. Jadi memang saat ini untuk bulan Juli sendiri sebenarnya kita time to rebound. Kemudian mungkin 1 bulan ke depan, setelah Agustus mungkin akan ada terjadi koreksi dulu, koreksi sehat, di mana kita kemungkinan karena pergerakan IHSG itu juga spreadnya lebar ya, itu mau nggak mau juga pasti akan sedikit volatile di market. Nah, pada saat nanti di akhir Agustus atau September itu akan nantinya kemungkinan akan banyak barang-barang yang diskon dan itu mungkin kita Ya. bisa dapat buyback lagi di sana. Jadi kalau overall untuk akhir tahun mungkin timingnya di sekitar September kita akan kembali rebound dan kalau dari kita sendiri harusnya 7.350 harusnya bisa terpecahkan kembali dan targetnya paling enggak 7.500. Baik Pak Dimas, dengan kondisi yang ada, inflasi tinggi, kenaikan suku bunga, kemudian harga komoditas tampaknya beberapa ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Nikel ini sudah mengalami koreksi yang cukup dalam Pak Dimas. Kemudian juga harga CPO juga mengalami kondisi hal yang sama. Memasuki di semester kedua di 2022, ada semacam rebalancing tidak Pak dari sisi portofolio ataupun dari sisi target maupun kinerja dari masing-masing emiten nantinya, terutama di kuartal ketiga dan kuartal keempat terkait dengan perkembangan yang ada saat ini? Oke, kalau saya terus terang belum mengamati secara fundamental ya untuk update harga terbaru dari masing-masing emiten di CPO dan juga kalau kita lihat fokusnya sebenarnya di kuartal 2 ini kita masih fokus ke sektor energi ya, dimana kita tahu saham-saham batu bara dan oil pun juga akhirnya rally dan ke depan kemungkinan masih akan terjadi super cycle untuk di komoditi sampai akhir tahun, dimana mungkin akan terjadi rotation kembali di kuartal 3 nantinya akan switch ke metal kembali ya dan Ya.
Kalau untuk saat ini memang fokus investor masih untuk saat ini belum ke komoditas yang metal. Jadi ke depan harusnya juga yang terdekat ini kalau kita tahu saham-saham konstruksi ini yang cukup menarik nih. Mhm. Beberapa waktu terakhir sudah sering diakumulasi dan sudah ada tarik-tarikan dan kita tahu pembangunan IKN itu diharapkan juga mampu mendongkrak GDP kita nantinya ya, di mana itu harapannya juga mampu terjaga di sekitar target pemerintah lah, sekitar saya lupa di harga berapa, dan itu juga memang harusnya investor cenderung ke arah sana dulu. Jadi mungkin nanti di Jakarta 3 komoditas pun juga layak diperhatikan terutama di metal. Nah, untuk CPO kita juga masih terjadi konsolidasi ya pergerakannya. Jadi untuk saham-saham emiten pun juga sebenarnya masih konsolidasi. Jadi mungkin setelah metal ya mungkin akan terjadi tarikan lagi di CPO. Mungkin kita tunggu timingnya. Kalau harga secara teknikal saat ini harga saham-saham emiten CPO juga cukup murah sekali, Mas. Oke.